Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berbahagialah orang yang membawa damai. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Injil Matius merupakan Injil Kerajaan Surga. Matius pasal 5-7 menyampaikan kepada kita undang-undang dasar Kerajaan Surga yang mewahyukan kehidupan rohani dalam Kerajaan Surga. Matius pasal 5 ayat 3-12 memberitahukan 9 macam berkat atas sifat batinnya kaum beriman sebagai warga Kerajaan Surga. Berkat sifat dasar ketujuh umat Kerajaan Surga adalah berbahagialah, diberkatilah orang yang membawa damai, orang yang membuat damai sejahtera. Bapa kita adalah Allah sumber damai sejahtera, memiliki hayat yang penuh damai dan sifat yang pendamai. Roma 15 ayat 33 menyebutkan bahwa Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Roma 16 ayat 20 berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kerajaannya adalah perkara damai sejahtera. Dalam Roma 14 ayat 17, Paulus berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Iblis si pemberontak itu adalah penghasut semua pemberontakan. Bagi kerajaan surga, di bawah pemerintahan surgawinya, kita harus menjadi orang yang membawa damai di antara orang-orang. Dalam berkat ketujuh ini, kita tidak seharusnya menjadi penentang atau pengacau. Sebaliknya, kita harus menjadi pembawa damai, selalu berdamai dengan orang lain. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bagaimana kita dapat menjadi orang yang membawa damai? Ini tidak terlepas dengan berkat-berkat yang disebutkan sebelumnya. Orang yang adil benar, serius dan ketat terhadap dirinya sendiri, berbelas kasihan terhadap orang lain, yang murni hatinya terhadap Allah adalah pembawa damai. Mereka tidak senang menyakiti atau melukai perasaan orang. Sebaliknya, mereka suka berdamai dengan orang lain. Menjadi seorang pembawa damai bukan berarti menjadi orang yang bermain politik. Pemeliharaan perdamaian ini tidak hanya merupakan perilaku yang di luar. Itulah politik. Bermain politik berarti berdusta dan berpura-pura. Kita harus jujur, tidak politis. Perdamaian kita haruslah berasal dari sifat hakiki kita. Kita perlu memiliki hakiki yang membuat kita terhadap diri sendiri adil benar, serius dan ketat. Terhadap orang lain berbelas kasihan, dan terhadap Allah murni hatinya. Karena kita memiliki hakiki yang demikian, sifat yang demikian, maka secara spontan kita akan memelihara perdamaian dengan orang lain. Ini bukanlah perdamaian yang politis, melainkan perdamaian yang mengalir keluar secara spontan dari sifat batiniah kita. Kita tidak bertengkar dengan orang lain dan melukai mereka, tetapi kita selalu memelihara perdamaian dengan mereka. Inilah yang dimaksud dengan menjadi seorang pembawa damai. Pahala ketujuh, warga kerajaan sorga yang memiliki sifat dasar membawa damai adalah kita akan disebut anak-anak Allah. Atau lebih tepatnya menurut bahasa aslinya disebut putra-putra Allah. Putra-putra di sini menunjukkan tingkat pertumbuhan hayat ilahi yang lebih maju daripada anak-anak. Anak-anak mengacu kepada tahap awal dari keputraan ilahi.
yaitu tahap kelahiran kembali di dalam roh manusia. Putra-putra adalah anak-anak Allah yang berada dalam tingkat pengubahan, transformasi dalam jiwa mereka. Mereka tidak hanya dilahirkan kembali dalam roh dan bertumbuh dalam hayat ilahi. Mereka juga hidup dan berjalan dipimpin oleh roh itu. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 14, terjemahan langsungnya berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah putra-putra Allah. Sebagai orang-orang yang telah dilahirkan dari Allah, jika kita ingin menjadi orang yang membawa damai, kita harus berjalan dalam hayat ilahinya dan berdasarkan sifat ilahinya. Dengan demikian, kita akan mengekspresikan hayat dan sifatnya yang penuh damai, dan kita akan disebut sebagai putra-putra Allah. Sebagai putra Allah, Tuhan Yesus berdamai dengan Allah dan manusia. Sekarang, sebagai putra-putra Allah, kita harus mengikuti Dia, yaitu membawa damai. Dengan demikian, kita akan disebut putra-putra Allah. Mereka yang membawa damai akan disebut putra-putra Allah. Ini berarti orang-orang yang di sekitar kita akan berkata, orang-orang ini bukan hanya manusia yang biasa, melainkan mereka adalah putra-putra Allah. Anak-anak iblis membuat kekacauan, tetapi putra-putra Allah membuat perdamaian. Semua manusia berperang satu dengan yang lainnya, tetapi putra-putra Allah sama seperti Bapa Surgawi mereka, penuh perdamaian dan selalu berdamai dengan orang lain. Roma pasal 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Ini akan menyebabkan orang lain berkata, inilah putra-putra Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut putra-putra Allah. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah Allah sumber damai sejahtera. Pimpinlah kami hidup dalam kerajaan-Mu yang penuh damai sejahtera. Kami rindu Roh-Mu memimpin kami, sehingga kami menjadi pembawa damai. Dalam keluarga kami, pekerjaan kami, dan lingkungan masyarakat di mana kami berada. Supaya kami dapat disebut menjadi putra-putra Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin.